Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik. Kalau hari ini kita diberi kesempatan dalam pembacaan firman Tuhan, luar biasa. Karena kita mau terus belajar firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terus kita mau belajar, maka kita akan diberikan hikmat kepada Tuhan. Kalau kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Engkau baik buat kami semuanya, ya Tuhan. Pimpin terus di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani kehidupan ini, agar supaya Tuhan terus tuntun kami, Tuhan bimbing. Dan pada hari ini kiranya Tuhan memberikan nasihat kepada kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh harapan, dan damai sejahtera selalu dibuat kami yang mau terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita ambil Amsal 18. Demikian firman Tuhan, Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ayat 16, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ayat 17, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Ayat 18, undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Ayat 19, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Ayat 20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat 22, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Ayat 23, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian firman Tuhan, Amsal 18 ayat 13 sampai ayat 24. Firman Tuhan yang telah kita baca, terus kita akan merenungkannya. Kalau kita merenungkannya, pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Seperti Tuhan mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Marilah kita selalu memperkatakan yang baik, sehingga buah yang kita terima adalah baik juga. Dan tentunya kalau kita berbicara baik, maka kita akan membuat hati itu juga gembira, hati itu senang. Maka Tuhan mengatakan juga bahwa
setiap perkataan akan memakan buahnya lagi. Kita berkata baik, kita akan mendapatkan yang baik. Kita berkata yang tidak baik, juga akan kembali hal-hal yang tidak baik. Karena seperti kita masuk di tempat yang kosong, saat kita berkata baik, misalnya kita bilang berkat, kita akan mendengar kembali berkat. Kita ngomong yang jelek, gitu ya kan. Jadi demikian pula, kalau kita menabur kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Dan juga kita memiliki di sini diperkatakan ada teman dan sahabat. Kalau teman, biarlah kita memiliki teman dengan tulus juga ya. Bukan karena ada motivasinya, kalau ada teman ini, aku bisa begini, aku bisa begini gitu ya. Tetapi biarlah kita berteman kepada semua orang. Tuhan mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan juga ada sahabat. Kalau kita memiliki sahabat, kita tentunya juga akan dinasehati saat kita tidak baik, membutuhkan diberi pengertian, karena sahabat itu bisa lebih karib seperti saudara. Dan juga dikatakan yang 13 tadi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Makanya firman Tuhan juga ada yang mengatakan bahwa lebih cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berbicara, agar supaya tidak salah. Dan ada orang yang mungkin hanya ingin kita ini menjadi pendengar. Ada orang yang berbicara kepada kita tidak membutuhkan jawaban, kita harus mendengarkan. Mungkin hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan sebaliknya. Ada orang yang ingin didengarkan dulu. Terkadang orang berbicara kalau kita langsung menjawabnya, padahal bukan itu yang diinginkan. Nah, akhirnya malah hubungan kita menjadi tidak baik. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya ya. Dari firman Tuhan pada hari ini kita banyak belajar. Diajarkan untuk kita terus bersemangat. Karena kalau kita bersemangat, kita memiliki usaha untuk berjuang. Misalnya dalam keadaan sakit, kalau orang yang sakit dan tidak memiliki semangat untuk sembuh, maka akan menjadi makin sakit, makin lelah, makin capek. Tetapi kalau kita memiliki semangat, maka itu yang akan menyembuhkan juga. Ada di dalam itu ada perjuangan untuk cepat sembuh. Tentunya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan, tapi kalau kita tidak ada bersemangat, maka kita akan menjadi lebih lelah gitu ya. Dalam hal apa saja, bukan hanya saat sakit atau dalam persoalan. Misalnya dalam hal kerja. Kalau kita itu dalam bekerja pun kita memiliki semangat, pasti kerja itu juga tidak merasakan capek. Tetapi dalam hal bekerja, kalau kita sudah tidak bersemangat, kita sudah malas-malasan, sudah merasakan aduh begini, maka akhirnya kita merasakan capek. Tetapi kalau kita memiliki semangat, apapun kita bisa melakukannya dan melewati hal tersebut. Tentunya kalau orang sakit juga harus istirahat ya, bukan terus harus melakukan karena terlalu bersemangat sampai akhirnya tidak beristirahat. Biarlah kita juga memiliki hikmat dari Tuhan dan hidup kita makin hari makin bijaksana dalam menjalani hidup sehari demi sehari. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Biarlah Tuhan Engkau terus akan berbicara kepada kami dari firman ini, supaya terus Engkau ajarkan, Engkau mendidik kami, Engkau menasehati dan mengajarkan hal-hal yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena semua ini adalah anugerah dari Tuhan kalau kami dapat belajar akan firman Tuhan dan kami boleh menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan terus menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan terus kami membutuhkan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Kau pimpin terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.